Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh. Good morning, everyone. Morning. Morning. How are you today? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Okay, thank you for answering. Before we start our session, so let's say basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Let me introduce myself. I'm Krota Ayun. So here I will be the moderator for the session and also the speaker. So I'm not alone here, and I have four speakers in the session. The first is Sister Hana Raski Amalia. The second is Brother Ferdi Aprilanto. The third is Sister Asmarani Kamila, and the last is me. Yeah. Let's continue to the next step that will be guided for Sister Rajana Reski Amalia. The time is yours. Okay, thank you, Sister Tata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hi, my name is Rehana Reski Amalia with name 23000004014. So today I would like to present about history of journalism national. And before that, I want to share screen before. Wait, is it clear, guys? Clear. Oke, yang akan saya presentasikan yaitu History of Journalism Nasional, di mana ada 8 era sampai dengan hari ini, yakni dari era pertama kali surat kabar muncul dan hari ini. Pertama, saya akan menjelaskan apa itu berita terlebih dahulu, yakni berita adalah sebuah laporan atau informasi faktual mengenai peristiwa terkini yang dianggap penting, menarik, dan layak untuk diketahui publik. Berita biasanya disampaikan melalui berbagai media seperti surat kabar, televisi, radio, dan platform digital. Nah, masuk di era pertama, yaitu era pionir pada tahun 1744 sampai 1900 di awal Pers kolonial. Nah, di awal Pers kolonial memiliki ciri utama yaitu Pers dikuasai oleh Belanda dan tidak melayani kepentingan rakyat pribumi. Nah, pada tahun 1744, surat kabar pertama kali muncul di Hindia Belanda atau di Batavia yang sekarang disebut Jakarta dengan berbahasa Belanda. Media digunakan sebagai alat komunikasi elit kolonial di mana tidak ada kebebasan pers bagi masyarakat pribumi. Jadi, surat kabar tersebut hanya untuk golongan elit atau orang-orang Belanda. Penulisannya pun masih bersifat informatif dan tidak masih bersifat informatif dan hanya memihak pada pemerintah kolonial. Selanjutnya di era Perintis Nasional pada tahun 1900 sampai 1920, yaitu masa Pers Kebangkitan Nasional. Nah, ciri utamanya Pers mulai dijadikan alat perjuangan politik dan kebangkitan kesadaran nasional. Di sini mulai muncul surat kabar berbahasa Melayu seperti Medan Prijaji pada tahun 1907 oleh Tirto Adi Soerjo yang dikenal sebagai Bapak Pers Nasional. Nah, pers digunakan oleh tokoh-tokoh pergerakan seperti Sarekat Islam dan Budi Utomo. Tulisannya pun mulai bersifat opini, kritik sosial, dan menggugah semangat kebangsaan. Selanjutnya di era perjuangan kemerdekaan yaitu pada tahun 1920 sampai dengan 1945. Nah, ini masa pers perlawanan di mana ciri utamanya pers menjadi alat perlawanan terhadap penjajah dan menyuarakan semangat kemerdekaan. Nah, pada masa ini banyak jurnalis yang ditangkap dan media dibredel oleh Belanda maupun Jepang. Surat kabar seperti Suara Asia, Pewarta Surabaya, dan pemandangan jadi sarana perjuangan. Nah, walaupun jurnalis banyak ditangkap dan media pun dibredal oleh Belanda maupun Jepang, namun surat
kabar tersebut yang telah saya sebutkan tetap memberitakan bagaimana semangat kemerdekaan Indonesia pada saat itu. Nah, ini juga ditandai oleh Saman Pendudukan Jepang pada tahun 1942 sampai dengan 1945, yaitu pers dibatasi ketat dan hanya boleh terbit koran-koran yang pro pada Jepang. Kemudian di era revolusi dan Orde Lama, yaitu pada tahun 1945 sampai dengan 1965. Masa ini adalah pers idealistis dan politis, di mana ciri utamanya pers berjuang mempertahankan kemerdekaan, lalu menjadi alat propaganda politik, di mana setelah proklamasi pada tahun 1945 bermunculan media perjuangan seperti Indonesia Raya, Harian Rakyat, dan juga Suluh Indonesia. Pers cenderung partisan atau berpihak pada partai atau ideologi tertentu, yaitu nasionalis, komunis, dan juga religius. Masa ini ditandai dengan maraknya polemik ideologis dan perebutan pengaruh melalui media. Kemudian di era Orde Baru pada tahun 1966 sampai dengan 1998, pers yang dikendalikan memiliki ciri utama, yaitu pemerintah Soeharto mengontrol ketat media melalui sistem perizinan, yaitu SIUPP, di mana banyak media dibredel, jurnalis diawasi, dan kritik terhadap pemerintah dibungkam. Media besar seperti Kompas dan Tempo kadang berhadapan dengan tekanan politik, di mana muncul pers alternatif atau pers bawah tanah yang menyuarakan perlawanan terhadap otoritarianisme. Kemudian, di era reformasi pada tahun 1998 sampai dengan pada tahun 2010, yaitu kebebasan pers dan ledakan media. Nah, ini memiliki ciri utama di mana pers bebas dari kontrol pemerintah dan media sudah mulai tumbuh pesat. Reformasi membuka ruang kebebasan berekspresi dan muncul Undang-Undang Pers pada nomor 40 tahun 1999 yang disahkan menjamin kemerdekaan pers. Muncul pula ratusan media cetak, radio, dan televisi lokal serta nasional. Dewan Pers dibentuk untuk menjaga etika dan kualitas jurnalisme. Selanjutnya di era digital dan disrupsi media pada tahun 2010 sampai di era sekarang, yaitu pers di persimpangan. Ciri utama dari pers di persimpangan ini yaitu perubahan drastis dari media konvensional ke digital, disrupsi oleh media sosial. Media online mendominasi, sehingga pembaca beralih dari koran ke berita digital. Banyak media lama beradaptasi dengan platform digital, misalnya kompas.com, detik.com, dan juga tempo.co. Nah, namun di persimpangan ini banyak sekali tantangan seperti hoax, clickbait, polarisasi politik, dan krisis etika jurnalistik. Nah, peran jurnalistik di sini harus profesional semakin penting di tengah banjirnya informasi dan disinformasi. Kemudian di era terakhir atau mungkin ini adalah era yang akan melanjutkan era selanjutnya, yaitu era AI dan jurnalisme masa depan pada tahun 2020 sampai dengan era sekarang, yaitu evolusi teknologi informasi yang memiliki ciri utama pemanfaatan AI, otomatisasi konten, dan tantangan integritas informasi. Nah, media mulai memanfaatkan AI untuk menuliskan laporan cepat, menyusun ringkasan, hingga memverifikasi fakta. Namun, di sini peran manusia dalam kurasi berita, verifikasi, dan investigasi tetap menjadi yang sangat penting, dan muncul pula inisiatif jurnalisme independen berbasis komunitas, newsletter, dan platform seperti Substack. Kemudian ada pula tantangan besar di era AI atau jurnalisme ini, yakni etika AI, privasi, dan kepercayaan publik terhadap media makin penting di tengah banjirnya informasi dan disinformasi. Baik, cukup sekian dari saya, and will be continue with Sister Kurota Ayun.
Okay, thank you so much for the time, Sister Ayhana Raska Amalia. Now I will present about online newspaper. So I will share screen first. Okay, can you see it? Yes. Okay. So now I will tell you about online newspaper. So the first online newspaper is a digital version of a traditional printed newspaper. So you guys also familiar, right, with newspaper, the physic, like that. But this is not the offline newspaper, but this is online newspaper. And it provides news content through a website or apps instead of a paper. Online newspaper offer the same kinds of information like current events, politics, sport, entertainment, business, and opinion pieces. So the following is, welcome to our online newspaper, your reliable gateway to real-time news and insightful stories. We are committed to delivering accurate, balanced, and engaging content that matters to you. Whether it's global headlines or local developments, we are here to keep you informed anytime and anywhere. So here I am. I have four topics for this session. The first is online media editorial management structure. The second is news performance and production process. The third is the process of publishing news in online media. And the last is how to submit news or article to online media. Yeah, the first is we will talk about online media editorial management structure. The first is leader of editor. Yeah, here we have leader of editor, and the second is executive editor. The following is column editor, journalist, and also the photographer. So when we have the information about the news, so we have to say to the journalist, and then the photographer take a photo, and then we say to, and we meeting with the executive editor, and also we talk before we publish it. The following is news performance and production process. The first is news planning. So we have to have its like plan before we publish the journal. And then the following is news editing. Yeah, we have to edit first. And we have to upload the clear one. And then news writing, who write the script or the information about the news. And the following is news gathering. And the last is news publishing. Yeah, when we have done all of the script, we have to publish it. Yeah, the following is the process of publishing news in online media. The process are, the first is written by journalists. The following is edited by editor, publication, and the first step that is written by journalists. The news is written immediately after the information is gathered. The following is edited by editor. Manuscripts are reviewed to ensure quality and compliance with editorial policies. The last is publication. Edited news is immediately published on the website and can be accessed by reader in a real time. Like you guys know, it's like in the social media, like platform in TikTok or Instagram or Jogja information news or something else. We can access those news by ourselves, so we can get many news and many update news in there. So we have just open in our phone and we will get many information from that. Okay, next step, that is how to submit news or article to online media. The follow these steps. The first is, you have to choose the right media, send through official channels, and be careful about the online media, because we have many bazaar or something else, so we have to pick the right media. And the following is follow the writing guidelines, follow up, including supporting information and news or article accepted.
So we have to discuss about our news or article before we upload it. Yeah, like the examples are, the first is choose the publication. For example, like the Jakarta Post for English language articles. Second is prepare your article. And the third is, yeah, we have to submit in email first. It's like email submission, submit to blah 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 opinion at jakartapost.com. The fourth is include author, bio, and contact info. The fifth is wait for response. Accepted pieces are edited and published online, such as the Jakarta Post submission deadlines. So the first step, yeah, you have to choose which one do you want to publication, do you want to send the publication for your information, for your news. The second is, yeah, you have to prepare about how many words that will you send, and you have to have, it's like clear opinion that will you suggest to the audience, that will you give the audience, and then you have to submit in the online email, and after that you will have the information or the reply of your email from the author or from the, what is it, from the post. And then don't forget to add your author bio or contact info, because yeah, the owner will be informed by the owner of the post. So wait for the response and you will get accepted information. And the last is, yeah, your information or your article news will be shown in the social media. Okay, so those all for me. Thank you for your time. Thank you for your attention. It will be continued by Brother Freddy Aprilianto. The time is yours. Wait. Okay, guys, this is my session to share all of you the history. I choose the history of TV Nasional. I choose the RCTI, and I will share screen to you guys. Wait a minute. Okay, can you see my PPT? Not yet. Okay. Okay, it is clearly right? Clear. Okay, I will start from the history and the structure organization TV Nasional RCTI. Nah, sejarah awal TV Nasional RCTI apa sih? Nah, RCTI itu adalah TV nasional pertama yang ada di Indonesia, yang dimana eh, TV nasional ini adalah opsi kedua ketika orang-orang bosan menonton siaran TVRI. Jadi eh, te- apa namanya? Kita akan mengeksplor lebih dalam lagi tentang history of TV nasional RCTI ini. Dimana mungkin dari kita semua tahu apa namanya? hmm, dan familiar sangat logo dengan channel RCTI ini, atau bahkan sering menyaksikan tayangan-tayangan di RCTI seperti mungkin Doraemon maybe like um, and anything else. Nah, but do you know the history of behind it, the perkembangan awal atau sejarah awal terbentuknya RCTI ini? Nah, di mana itu RCTI ini adalah TV nasional yang dibentuk oleh siapa aku lupa namanya, Citra Rajawali dan Wirabakti Utama, di mana CTI ini itu dibuat sekitar tahun 1988, tepatnya di 13 November. Itu adalah pusat mengudara pertama kali RCTI, untuk pertama kalinya mengudara di TV-TV nasional. Nah, kita move to awal mula perkembangan TV RCTI ini. Pada 13
November 1988 itu adalah siaran perdana dari TV RCTI yang dimana awalnya itu RCTI hanya dikhususkan untuk kalangan-kalangan tertentu yang memiliki bukan aplikasi, yaitu sejenis eh, mungkin fasilitas khusus yang dinamai itu decoder, di mana ketika masyarakat itu memiliki decoder, dia akan mendapatkan siaran langsung dari RCTI dan hanya kalangan-kalangan tertentu yang bisa menikmati benefit seperti itu. Nah, kemudian kita beralih ke tanggal 24 Agustus 1889, tepatnya setahun setelah siaran perdana itu, di mana the official launch broadcast was diresmikan oleh Pak Presiden kita, yaitu tepatnya itu kalau tidak salah itu zaman-zamannya Presiden Soeharto, di mana hmm, Presiden Soeharto itu mengesahkan untuk RCTI itu akan dipubliskan ke lebih luas lagi agar masyarakat-masyarakat itu dapat menikmati siaran-siaran yang bermanfaat dari RCTI ini, tidak hanya kalangan-kalangan tertentu. Nah, kemudian kita move lagi ke 24 Agustus 1990, di mana siaran RCTI ini free to air di Jakarta. Itu seperti jangkauannya udah ke seluruh Indonesia. Jadi masyarakat bisa menikmati siaran-siaran ini tanpa terkecuali. Entah itu di kalangan rakyat-rakyat yang mungkin, sorry to say, eh, kalangan yang kurang mampu atau kalangan yang menengah, itu semua bisa menikmati. Nah, terus kita move lagi ke 24 Agustus 1993. Nah, ini terpantau selisih yang sangat jauh, yaitu 3 tahun setelah siaran langsung free to air di Jakarta. Nah, di mana pada tahun tersebut TV nasional RCTI ini dia mulai menyebar ke seluruh wilayah Indonesia dari Sabang sampai Merauke, di mana media National Broadcasting itu dengan jangkauan seluruh Indonesia dan menjadi kunci penyiaran nasional pertama yang lingkupnya langsung ke seluruh wilayah Indonesia yang dapat dinikmati oleh semua kalangan. Nah, kita akan beralih lagi ke tahun 2003 nih. Pada 2003 itu diakuisisi oleh Media Nusantara Citra atau yang biasa kita sebut itu sekarang MNC Group, yang dipegang oleh Haritano Sudibyo kalau tidak salah. Kita akan pasti orang-orang tidak asing dengan orang tersebut lah. Nah, di mana setelah RCTI diakuisisi oleh MNC Group ini, dia bertambah lagi channelnya dari yang awalnya RCTI, bertambah dengan MNC TV, Global TV, dan mungkin satu lagi kalau tidak salah itu iNews. Nah, dan itu sangat-sangat diminati oleh para masyarakat-masyarakat dengan mungkin tidak ada golongan umur tertentu, karena semua bisa menikmati. Nah, kita beralih lagi ke tahun 2019, di mana RCTI ini meluncurkan platform streaming tersendiri yang bisa diakses dari Android maupun iOS ataupun I think laptop bisa jadi, itu meluncurkan namanya RCTI Plus, di mana kita tidak akan ketinggalan berita-berita aktual ataupun sinetron-sinetron yang kita favoritkan. Mungkin kita bisa menontonnya streaming di HP kita yang bisa dibawa kemana-mana saja. Jadi itu seperti eh, efisien lah. Nah, kita meluncur ke struktur organisasinya. Nah, struktur organisasinya itu ada direktur utama atau CEO, yang dimana ini adalah dia memiliki tanggung jawab untuk membuat program-program baru. Nah, kita turun lagi ke struktur paling bawah, struktur ke bawahnya itu ada Direktorat Berita, yang dimana Direktorat Berita ini dia merancang semua perencanaan eksekusi seluruh program, hiburan, drama, maupun berita-berita lainnya. Nah, kita beralih lagi ke Direktorat Program Produksi, di mana eh, Direktorat Program Produksi itu memastikan seluruh program itu dapat berjalan dengan
sesuai dengan apa yang di planning di awal. Nah, Direktorat Teknik Operasional itu memastikan seluruh infrastruktur dan teknis penyiaran itu berfungsi dengan baik tanpa ada kendala apapun. Dan kita lanjut ke Direktorat Pemasaran dan Penjualan, di mana direktorat ini bertanggung jawab untuk mencari strategi pemasaran pasar yang mana yang dituju. Nah, terus kemudian kita beralih ke keuangan. Keuangan itu mengelola seluruh aspek finansial dari awal sampai akhir. Terus beralih lagi kita ke Direktorat Sumber Daya Manusia yang bertanggung jawab tentang mungkin artis-artis maupun staf-staf yang ada di organisasi tersebut. Nah, kita move lagi ke alur kerjanya. Alur kerjanya bisa dibaca sendiri, ada pre-production, production, post-production, broadcasting, dan post-broadcasting. Di mana pre-production itu, sebelum produksi, mereka akan mengembangkan konsep-konsepnya, merencanakan, dan eh, menyusun anggarannya. Terus yang kedua adalah produksi, di mana mulai melakukan atau istilahnya kita mengeksekusi apa yang sudah direncanakan. Yang ketiga adalah post production, di mana materi mentah diolah sampai siap tayang. Jadi seperti contoh sinetron nih, dia akan mengalami kesalahan berulang-ulang kali sampai akhirnya perfect baru kita tayangkan. Nah, yang keempat itu adalah ada broadcasting, di mana program yang sudah dijadwalkan harus didistribusikan ke pemirsanya. Jadi biar langsung gitu loh. Nah, post product broadcasting itu program dievaluasi apa yang salah dari program tersebut, apa yang kurang dari program tersebut. Nah, mungkin itu saja dari saya. Thank you for your listening. Eh, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. And I will next to the next speaker, Asmarini Kamila. Okay, thank you for the time and place, Mr. Ferdi. Okay, now I want to explain about history of radio. Maybe guys, you can help me share the screen because of my device is trouble. Oke, udah kelihatan ya guys? Okay, let me begin. I want to explain by Indonesian language. Mengenal dunia radio, sejarah, alur kerja, dan juga struktur organisasi. Okay, can we move to the next slide? Yang pertama ada sejarah radio. Radio ini merupakan salah satu bentuk media massa yang banyak digunakan masyarakat untuk mengakses informasi. Nah, radio ini pertama kali ditemukan oleh Marconi pada tahun 1896. Nah, namun sayangnya untuk saat ini penggunaan radio sudah sangat minim sekali karena sudah digantikan oleh beberapa media massa yang lain seperti handphone, smartphone, dan juga masih banyak alat elektronik lainnya. Nah, awal penemuan ini ditemukan oleh Guglielmo Marconi pada akhir abad ke-19, yaitu pada tahun 1895, dan berhasil mengirimkan sinyal nirkabel pertama, yaitu melalui kode Morse. Oke, next. Lanjut kita ke perkembangan radio. Di sini ada dari tahun ke tahun. Pada tahun pertama yaitu tahun 1900-an itu digunakan untuk komunikasi militer dan kapal laut. Dan pada tahun 1920-an radio mulai digunakan untuk siaran publik atau komersial. Dan pada tahun 1940 sampai 1950 masa kejayaan radio sebelum munculnya televisi. Oke, next. Nah, seiring berkembangnya teknologi, kini kita mengenal radio dalam bentuk analog. Bisa jadi radio digital dan juga bahkan bisa juga dari streaming online. Podcast dan internet radio juga menjadi bentuk baru dari siaran radio modern, membuat akses informasi menjadi lebih fleksibel. Di sini ada contoh radio dari awal tahun itu sampai ke radio yang digital.
lalu ada gambar streaming, dan juga yang terakhir ada podcast yang sekarang mungkin banyak ditonton oleh Gen Z, kaum remaja maupun kalangan lainnya, karena podcast ini cukup mudah diakses ya guys, bisa melalui platform YouTube, TikTok, dan platform lainnya. Oke, next. Sekarang kita lanjut ke alur kerja radio atau broadcasting flow. Nah, di sini ada 5 alur, guys. Yang pertama ada perencanaan acara, yaitu menentukan jenis siaran, yaitu berita, hiburan, musik, edukasi, dan menyusun naskah dan jadwal siaran atau rundown. Yang kedua ada produksi, yaitu ada rekaman suara atau siaran langsung, dan juga melibatkan penyiar atau announcer, ya, dan juga produser dan operator teknis. Selanjutnya yang ketiga ada proses penyutingan audio atau editing, mixing, dan juga penyesuaian suara untuk rekaman dan tambahan efek suara atau jingle. Dan yang keempat ada transmisi, yaitu siaran. Nah, siaran ini bisa disalurkan melalui frekuensi FM atau AM, habis itu bisa juga melalui streaming internet atau radio online, dan juga bisa melalui radio satelit. Dan yang terakhir ada penerimaan. Nah, penerimaan ini pendengar menggunakan perangkat, bisa menggunakan radio, bisa menggunakan smartphone, ataupun juga bisa menggunakan komputer untuk mendengarkan siaran melalui radio. Selanjutnya, nah di sini ada struktur organisasi. Ini mungkin cukup banyak. Saya hanya menyingkat saja. Yang pertama ada Dewan Pengawas. Selanjutnya ada Direktur Program dan Produksi yang dibagi menjadi bidang program dan produksi siaran, bidang program dan produksi pemberitaan, dan juga bidang kerjasama dan multimedia. Selanjutnya, ada Direktur dari Sumber Daya Manusia dan Umum. Ini menyangkut bagian tata usaha pimpinan yang dibagi menjadi subbagian tata usaha Dewan Pengawas dan juga subbagian tata usaha Dewan Direksi. Selanjutnya, yang terakhir ini ada Direktur Keuangan, yaitu bagian pembendaraan dan akuntansi. Nah, ini yang mengurus keuangan di radio. Nah, untuk website yang lebih jelasnya terkait struktur organisasi dari radio bisa dilihat di website Radio Republik Indonesia atau ppid.rri.go.id. Oke, next. Nah, selanjutnya ada apa aja sih di radio? Di radio ini, yang pertama ada penyiar radio atau announcer. Nah, ini tuh merupakan bintang dan aset dari sebuah program radio. Maka dari itu kita harus mampu menyampaikan berbagai informasi dengan baik, dan tidak hanya itu, tetapi juga kita harus punya skill siaran atau announcing skill yang mumpuni, mulai dari olah suara, kewawasan yang luas, memperhatikan intonasi saat berbicara, personality yang baik, dan juga mampu menempatkan pendengaran sebagai teman ngobrol. Dan yang kedua ada musik director atau MD. Ini adalah yang berperan penting dalam penataan musik dalam siaran maupun on air. Nah, MD ini juga harus bisa tahu aliran dan rasa dari radionya. Gak hanya itu, tapi juga menuntut untuk bisa selalu up to date dengan perkembangan musik terkini. Jadi bisa mengikuti perkembangan Gen Z juga demi menunjang ketersediaan lagu di radio. Next, yang ketiga, ada produser. Nah, jadi di balik kesuksesan sebuah program itu ada siapa guys? Ada produser atau radio. Nah, produser radio ini bertanggung jawab mulai dari memastikan ketersediaan materi siaran, melakukan briefing, dan juga melakukan evaluasi setelah acara untuk perbaikan ke depannya. Dan yang keempat ada penulis naskah atau scriptwriter. Nah, ini adalah orang yang bertugas untuk menulis naskah siaran yang akan dibacakan oleh penyiar. Penulis naskah harus memiliki teknik menulis kreatif dan juga mudah dipahami oleh penyiar radio. Selanjutnya, oke, mungkin sudah cukup presentasi dari saya. I want turn back to the Master Osa. Thank you. Okay, thank you very much for the speakers for the tell about the materials. So here I am, the final steps that is closing. I do apologize for every single mistake that I did. Thank you so much for joining this program. And let's say Alhamdulillah together. Alhamdulillah. Ya Rabbil Rabbil alamin.
Thank you very much, and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.